Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Topan Heri Wibowo, Eskepnesman selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Wida Berliani, Eskepnes Mkep selaku penguji 2. Yang terhormat Ibu Feti Kumala Dewi, SST Mkes selaku penguji 3. Perkenalkan, saya Tono Aminuddin, mahasiswa alih jenjang Universitas Harapan Bangsa tahun akademi 2021. Mohon izin, kami akan coba memaparkan seminar proposal dengan judul Kecemasan Santri Pondok Pesantren terhadap kasus COVID-19 di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Latar belakang: banyaknya kasus COVID-19, kami mencatat menurut WHO kasus dunia pada bulan Maret tahun 2021 tercatat 1.355.834 kasus. Untuk kasus nasional, khususnya Indonesia, pada bulan September tercatat jumlah kasus 4.201.559 kasus. Dari angka 4 juta ini, Provinsi Jawa Tengah khususnya menyumbang angka 485.175 kasus. Untuk Kabupaten Purbalingga ada 18.304 kasus. Dan untuk Kecamatan Kertanegara terdapat kasus terkonfirmasi positif 439 kasus. Dari besarnya kasus COVID yang ada, sudah barang tentu akan sangat-sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, baik ekonomi, baik pendidikan, baik kesehatan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait kasus COVID-19 tadi sangat-sangat berdampak pada pendidikan dan khususnya remaja, karena data dari UNESCO bahwa pelajar yang terdampak COVID-19 ada lebih dari 1 miliar anak. Dan Indonesia mencatat Kemendikbud ada lebih dari 68.265.787 anak terdampak COVID-19. Dan untuk Kemenak ada 10 juta anak terdampak COVID-19. Dengan adanya dampak ini otomatis akan sangat-sangat mempengaruhi psikologis anak, yang bisa mempengaruhi kecemasan pada mereka. Seperti yang disampaikan oleh Fitria, bahwa COVID bisa mempengaruhi kesehatan mental dan memacu terjadinya
kecemasan. Juga bisa menimbulkan perasaan takut, stres, marah, cemas, dan depresi. Rumusan masalah. Adanya kasus COVID-19 dimungkinkan bisa menyebabkan kecemasan. Dan kecemasan ini yang peneliti inginkan seberapa tingkat kecemasan para santri Pondok Pesantren Mambaul Ihsan setelah nantinya dilakukan penelitian atas dasar data-data kasus COVID yang sudah disampaikan saya di depan tadi. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tujuannya adalah secara umum mengetahui secara umum kecemasan santri Pondok Pesantren terhadap kasus COVID-19 di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Tujuan khususnya ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik santri laki-laki dan santri perempuan Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Tujuan khusus yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kecemasan santri Pondok Pesantren terhadap kasus COVID-19 di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, Kecamatan Kertanegara dan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hasil penelitian, insya Allah penelitian ini adalah hasil karya peneliti sendiri dan belum pernah dilakukan penelitian. Terdapat 5 penelitian terkait. Terdapat 5 keaslian penelitian yang terkait dengan penelitian saya. Tetapi mohon maaf tidak bisa saya sampaikan di sini. Di dokumen skripsi bisa kita nanti baca bersama. Untuk tinjauan teori, di sini ada 3 bahasan. Yang pertama, tinjauan teori tentang definisi santri dan pondok pesantren. Yang kedua, definisi COVID-19, etiologi, manifestasi klinis, transmisi COVID-19, kelompok rentan terkena COVID-19, dan pencegahan COVID-19. Dan yang terakhir, tinjauan teori kecemasan, etiologi, tanda dan gejala kecemasan, tingkat kecemasan, faktor yang mempengaruhi kecemasan, dan alat ukur kecemasan yang digunakan. Dari kerangka teori yang ada, bahwa kasus COVID-19 akan sangat-sangat beresiko terhadap mereka kelompok yang satu mempunyai penyakit autoimun, komorbid, obesitas, ibu hamil, lansia, dan remaja, yang sudah barang tentu akan bisa mempengaruhi kecemasan mereka. Di sini yang saya ambil adalah kecemasan remaja, khususnya santri pondok pesantren Mambaul Ihsan, baik santri laki-laki dan santri perempuan, yang pada akhirnya nanti setelah dilakukan penelitian akan diketahui tingkat kecemasan santri apakah normal, ringan, sedang, berat, ataupun sangat berat. Untuk kerangka konsep di sini bahwa kasus COVID-19 bisa mempengaruhi kecemasan santri. Untuk rancangan metode atau metode penelitian,
Desain penelitian yang akan saya lakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan teknik rundown sampling. Dengan populasi dan sampel, bahwa santri laki-laki untuk populasinya adalah 55 dan santri perempuan 245, dengan jumlah populasi santri ada 300 santri. Dengan sampel 171 siswa sesuai dengan kriteria inklusi ataupun eksklusi setelah dilakukan penghitungan melalui rumus Lovin yang disampaikan oleh Sugiono 2017. Waktu dan tempat pelaksanaan adalah di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Waktu pelaksanaan adalah setelah lulus uji proposal. Untuk variabel di sini adalah variabel tunggal, yaitu kecemasan. Dengan definisi operasional adalah kecemasan adalah suatu perasaan takut yang tidak jelas yang disertai dengan adanya perasaan ketidakpastian, ketidakamanan, ketidakberdayaan, dan isolasi. Ini menurut Stuart 2016. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner DAS 42. Cara ukurnya adalah menggunakan kuesioner DAS yang terdiri dari 42 item. Untuk item kecemasan terdiri dari 14 item, yaitu ada pada nomor 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 40, dan 41. Dengan pembagian skor soal sebagai berikut: 0 tidak pernah, 1 kadang-kadang, 2 lumayan sering, 3 sering kali. Skala ukur yang digunakan adalah ordinal. Hasil ukurnya adalah untuk nilai normal dengan nilai 0 sampai 7, nilai ringan 8 sampai 9, nilai sedang 10 sampai 14, nilai berat 15 sampai 19, dan nilai sangat berat adalah lebih dari 20. Untuk variabel jenis kelamin, definisi operasional adalah identitas seksual responden sejak lahir. Alat ukurnya adalah kuesioner. Cara ukurnya adalah pertanyaan. Skala ukurnya adalah nominal. Hasil ukurnya adalah laki-laki dan perempuan. Alat penelitiannya adalah menggunakan instrumen DAS 42 yang telah valid dan reliable. Pengumpulan data, pengolahan data terdiri dari editing, coding, tabulating, entry data, clearing, dan yang kedua adalah analisis data. Etika penelitian mengutamakan peneliti sebelum melakukan penelitian adalah menyampaikan informed consent, penelitian tanpa nama, asas kemanfaatan, kerahasiaan, dan keadilan. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semua, bahwa kami beritikat ingin meneliti mereka para santri di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.